Bab 161. Rahasia. Mari kita bicara tentang Istana Salju dulu. Wanita dari Istana Salju sebelumnya, kalian juga sudah lihat. Namanya Narya Leng. Dia adalah peringkat pertama murid bagian luar Istana Salju dan alam bawaan puncak. Awalnya dikabarkan dia telah berhasil mempraktekkan teknik es hitam, level bumi tingkat tengah. Sekarang tampaknya bukan rumor, melainkan benar. Kalian seharusnya memiliki rambut peraknya. Itu bukan rambut perak biasa. Setiap helai rambut perak bisa digunakan sebagai senjata hitam level bawah. Jika bertemu di masa depan, berhati-hatilah dengan rambut peraknya. Yuan Yu berkata perlahan. Mendengar itu, semua orang di lapangan terkejut. Sehelai rambut setara dengan senjata hitam level bawah. Memikirkan rambut perak Narya Leng, semua orang hanya merasakan jantung berdebar. Warrior yang di samping juga menjadi serius. Sepotong rambut setara dengan level hitam senjata hitam, ditambah metode serangan misterius yang disebut Narya Leng. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, dan siapa yang tahu pihak lain? Apakah ada kartu hall lainnya? Selain itu, jika kamu bertemu Narya Leng, ingatlah untuk tidak menggunakan keterampilan air dan senjata hitam, karena orang yang berlatih teknik es hitam memiliki kekebalan tertentu terhadap keterampilan elemen air dan senjata hitam, dan bahkan dapat memanfaatkannya. Kalian harus ingat, kata Yuan Yu dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk cepat. Melihat semua orang mengangguk, Yuan Yu melanjutkan, sekarang mari kita bicara tentang Istana Bunga. Wanita yang melawan Narya Leng sebelumnya bernama Yulia Wen, peringkat pertama bagian luar Istana Bunga, dan ranahnya juga puncak alam bawaan, tapi kekuatan tempur nyata dia tidak diketahui. Meskipun kami belum menyelidiki efektivitas tempurnya yang sebenarnya, kalian juga telah melihat bahwa dia dapat dibandingkan dengan Narya Leng, maka kekuatannya pasti sangat kuat. Selain itu, dikabarkan bahwa dia memiliki perangkat dao sesat, tapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Perangkat dao sesat. Mendengar tiga kata ini, semua orang di lapangan memandang Yuan Yu. Mata mereka penuh keheranan dan keterkejutan, serta ketakutan yang mendalam. Apa konsep perangkat dao sesat? Kualitas senjata hitam dibagi menjadi langit, bumi, hitam, dan kuning, sedangkan senjata hitam yang berada di tingkatan di atas level langit baru dinamakan sebagai perangkat dao. Jangankan perangkat dao, bahkan senjata hitam level langit dan level bumi pun tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Ketahuilah bahwa bahkan tidak banyak senjata hitam level bumi di sekte besar seperti sekte pedang. Dan murid bagian luar Istana Bunga mungkin memiliki perangkat dao, meskipun hanya perangkat dao sesat, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh semua orang. Ketika mendengar tiga kata, perangkat dao sesat, warrior yang juga melompat kelopak matanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan perangkat dao sesat, itu adalah sesuatu yang bisa melawan master alam spiritual. Jika ada orang bertemu dengan wanita bernama Yulia Wen di peringkat Qingyun, dan Yulia Wen mengeluarkan perangkat dao sesat ini, maka dia harus mengakui kekalahan. Bahkan dia pun tidak berdaya. Dia juga memiliki perangkat dao sesat. Masalahnya dia tidak bisa menggunakannya di peringkat Qingyun sama sekali, karena sekali digunakan, dia pasti akan dikejar oleh sekte hantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bertarung melawan kekuatan raksasa seperti sekte hantu. Itu hanya mungkin. Yuan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan bahkan jika dia memiliki perangkat dao sesat, juga tidak perlu terlalu takut. Karena perangkat dao sesat bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan di ranahnya saat ini. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya,
itu pasti perlu membayar harga yang mahal, bahkan nyawa. Karena itu, selama nyawanya tidak dalam bahaya, dia seharusnya tidak akan menggunakannya. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Semua orang yang hadir adalah para jenius Sekte Pedang, tapi jika bilang bisa mengancam nyawa Yulia Wen, itu agak tidak tahu kemampuan sendiri. Meskipun agak memalukan, tapi kenyataan. Ceritakan tentang Sekte Hantu saja. Yuan Yu menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, kalian juga sudah melihat Sekte Hantu bernama Sura, dia adalah orang Sekte Hantu yang mengerti niat membunuh. Kekuatannya pasti kalian tahu secara garis besar, tapi aku ingin memberitahu kalian bahwa dia jauh lebih menakutkan dari yang kalian kira. Tetua penguasa pedang. Pada saat ini, Fredkin berkata, bahkan jika dia mengerti niat membunuh, ada kakak senior Murong, mengapa kita harus takut padanya? Riansi di samping melirik Fredkin, kilatan kekesalan dan kemarahan melintas di matanya. Yuan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Fudo Murong tidak diragukan lagi. Aku juga percaya dia tidak akan kalah dari Sura itu. Tapi kalian tidak boleh gegabah tentang itu, karena kalian yang ceroboh akan mati, terutama Fudo Murong. Di masa depan, kamu dan Sura pasti akan bertarung. Saat menghadapinya, ingatlah untuk tidak gegabah, dan juga berhati-hatilah terhadap niat membunuhnya. Murid, ingat. Fudo Murong mengangguk. Yuan Yu mengangguk, lalu melirik yang lain, dan berkata, adapun kalian, jika Fudo Murong tidak ada saat kalian bertemu Sura, jangan melawannya dan segera mundur, mengerti? Tetua penguasa pedang, jika kita mundur tanpa perlawanan, bukankah berarti Sekte Pedang takut pada Sekte Hantu? Riansi berkata dengan suara berat, murid tahu bahwa Sura Sekte Hantu sangat kuat, tapi murid tidak takut. Menghadapinya di peringkat King Yun, murid tidak akan pernah mundur tanpa perlawanan, dan murid percaya bahwa meskipun dia menyadari niat membunuh, murid akan memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Warrior yang melirik Riansi, dan mengutuk dia idiot di dalam hatinya. Mana mungkin dia tidak tahu bahwa Riansi mengatakan ini untuk membuat Yuan Yu menghargainya. Bukannya dia meremehkan Riansi, jika Riansi bertemu Sura, dia pasti akan kalah. Karena dia merasakan aura yang berbahaya di Sura, tapi tidak di Riansi. Fudo Murong melirik Riansi dengan ringan, tanpa berbicara. Yuan Yu mengerutkan kening dan berkata, Riansi, pikiran dan semangatmu baik, tetapi kamu harus tahu untuk melakukan apa yang kamu bisa. Sangatlah bodoh untuk membuat pengorbanan yang tidak perlu. Aku tahu kamu punya kartu andalan, dan aku juga tahu kamu punya kekuatan tersembunyi sebelumnya, tapi bagaimana kamu tahu Sura tidak punya kartu andalan lain selain niat membunuh? Murid tidak beranggapan akan kalah dari Sura. Riansi masih bersikeras pada pemikirannya sendiri. Peringkat King Yun kali ini, dia adalah kakak seperguruan semua orang, musuh terkuat Sekte Pedang tentu saja harus dihadapi olehnya. Tetua penguasa pedang, aku juga berpikir bahwa kekuatan kakak seperguruan Si tidak selemah Sura. Pada saat ini, Fudo Murong yang diam pun berkata, kakak seperguruan Si adalah tingkat tertinggi di antara kita, juga paling lama masuk pintu dalam. Menurutku, apakah itu keterampilan pedang atau dalam aspek lain, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara kita. Lawan terkuat Sekte Pedang kita seharusnya dihadapi oleh kakak seperguruan Si. Fudo Murong bukanlah orang yang kaku. Saat seseorang bersedia menghadapi Sura yang berbahaya, dia secara alami senang sekali. Jika Riansi menang, itu tentu saja yang terbaik. Jika dia kalah, maka tidak apa-apa. Bagaimanapun, yang meninggal bukan dia. Riansi tiba-tiba melirik Fudo Murong.
Fudo Murong ini tidak pernah memanggilnya kakak seperguruan, dan dia tidak pernah menghormatinya. Bagaimana bisa membantunya sekarang? Alis Yuan Yu berkerut lebih parah. Setelah beberapa detik, dia menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, "Aku tahu kalian tidak bersahabat satu sama lain, tapi aku ingin memberitahu kalian bahwa dalam perselisihan peringkat King Yun, kalian hanya bisa bertahan hidup jika bersatu, mengerti?" "Mengerti." Fudo Murong dan Riansi mengangguk cepat, tetapi tidak diketahui apakah mereka benar-benar memahaminya atau tidak. Warrior yang di samping menggelengkan kepalanya. Sebelum peringkat King Yun dimulai, Sekte Pedang Intrik sudah dimulai. Bagaimana tim seperti itu bisa bersaing dengan sekte lain untuk mendapatkan peringkat? Sheila King dan Yuan Yu juga menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Dengan kemampuan penglihatan mereka, tentu saja mereka tahu bahwa Fudo Murong, Warrior yang Fredkin tidak cocok dengan para murid bagian dalam yang lama, tetapi mereka juga tidak punya solusi. Generasi muda Sekte Pedang benar-benar kekurangan figur otoritas. Memikirkan hal ini, Sheila King melihat ke arah Warrior yang. Jika Warrior yang tidak mundur dari Sekte Pedang, jika Warrior yang diberi waktu, dengan kekuatan Warrior yang, pasti tidak ada generasi muda Sekte Pedang yang bisa bersaing dengan dia. Ada seorang perwakilan seperti itu, generasi muda Sekte Pedang pasti bisa mempererat persatuan. Hanya saja, Sheila King menghela nafas lagi, seperti yang dikatakan Warrior yang, Sekte Pedang sekarang sakit parah. Jika Sekte Pedang tidak memiliki jenius yang menakjubkan dalam beberapa tahun ke depan, maka Sekte Pedang mungkin benar-benar direduksi menjadi kekuatan kelas 2. Melihat kekhawatiran di mata Sheila King, Warrior yang merasa sedikit tidak tega. Dia tahu mengapa Sheila King khawatir, tapi dia tidak berdaya juga. Situasi Sekte Pedang saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa diubah oleh Warrior yang. Jangankan mengubah Sekte Pedang, peringkat King Yun kali ini, dia mungkin tidak bisa mendapatkan token King Yun itu. Abaikan monster Partai Yuan dan Kekaisaran Qin, dua jenius Istana Salju dan Istana Bunga saja dia tidak yakin bisa menang. Bersambung.